Selamat pagi. Hmm, Tadi saya baru nonton orang-orang debaters yang orang teologi, layar teologi, Pak Rudi dan Rudi Yohanes ini. Kebanyakan tuh makan apa ya kayak gitu. Dong kadang di posisi yang betul, tapi kadang orang di posisi yang salah. Mereka tuh, apakah mereka tuh diilhamkan Roh Kudus kah atau apa seperti itu? Dalam kategori sebuah firman dengan parodi Yohanes ini ya, dia kadang dia goblok juga sih, kadang dia pintar juga tapi kadang dia goblok kayak gitu. Gobloknya di situ ada pertentangan tentang Alkitab, tentang firman. Louis Prasetyo dengan temannya yang satu itu kadang juga betul juga sih, tapi orang harus cari segala sesuatu karena Yesus itu dia datang tuh seperti kayak gini, dalam artinya pertentangan. Jadi situ saya hanya membetulkan tuh di mana Louis Prasetyo tuh ya kemungkinannya besar juga ada yang benar sih, dan kemungkinan besar juga ada pertentangan juga sih kayak gitu. Karena dia punya pertentangannya kayak gini. Di dalam Alkitab tuh saya tidak percaya itu tentang perjanjian lama ya, itu saya kurang percaya karena itu separuhnya tuh itu salah prediksi, salah penafsiran. Itu yang penulisan nabi-nabi itu separuhnya itu tidak tidak ada punya relasinya, itu tidak tepat kayak gitu. Kalau di dalam perjanjian lama, kalau di dalam perjanjian baru ya itu baru saya ada percaya sedikit. Tapi kalau di dalam perjanjian lama tuh dia punya kemungkinan besar itu firman Tuhan tuh betul, mulai dari sejarah. Jadi yang dinamakan dengan firman Tuhan itu bukan hanya dengan firman Tuhan saja, tetapi Tuhan itu dia memakai segala sesuatu tuh dari sejarah, yang seperti Louis Prasetyo bilang, dengan model apapun peperangan pun Tuhan itu dia bisa di situ, apapun yang dia bisa. Dalam arti ini karena sumber sejarah kehidupan manusia itu yang dinamakan firman Tuhan. Jadi dalam konsep ini bahwa Rudi Yohanes dia salah telak. Jadi contoh ilham itu juga sesuatu dari Tuhan, itu yang dinamakan firman Tuhan kayak gitu. Tahu? Jadi kalau dalam artinya sorry ya, kalau saya ini mau berbicara Alkitab nih, kotorang ini orang Katolik ya Injil seperti itu. Kotorang hanya tuh dalam artinya Injil itu hanya kebanyakan tuh berpatok kepada Roma ya. Kotorang tuh dari dulu yang saya tahu tuh saya hanya belajar tentang perjanjian baru. Kalau Protestan ya, saya minta maaf, kalau Protestan itu baru berbicara perjanjian lama ya. Tetapi di dalam kita Katolik ya, kita hanya forsir itu di dalam perjanjian baru itu. Gitu. Tapi pada saat ini ya kita menggenapi juga sih. Tetapi dalam kebenaran Alkitab itu perjanjian lama itu adalah para nabi kayak gitu. Jadi dalam Rudi Yohanes bilang ini kayak macam Mazmur Daud, Nabi Yesaya itu separuhnya itu bukan firman Tuhan yang langsung memberikan langsung, berbicara langsung, tetapi dalam artinya ilham. Ilham itu dalam artinya itu mimpi, seperti Daniel. Ya dia itu mimpi, jadi dia menulis. Itu namanya sesuai dengan ilham dan itu merupakan sebuah firman kayak gitu. Dimana juga seperti Nabi Yesaya, Daud itu sesuai dengan dia punya kehidupan yang Tuhan menyelamatkan dia dalam urapan itu, makanya dia menulis suatu puisi bahwa dia membanggakan Tuhan. Dia itu maha perkasa, pengkhotbah, seperti halnya kayak gitu. Jadi di situ ada punya perbedaan, bukan hanya firman saja Tuhan itu yang dinamakan firman Tuhan berbicara langsungnya, tetapi di situ ada punya penglihatan. Firman itu dia punya artinya kayak gini, firman itu adalah penglihatan ya. Firman itu dalam artinya bukan ucapan Tuhan sampai tidak, tetapi itu dia punya suatu konteks itu di dalam ranah itu. Firman itu bukan hanya perkataan, tetapi di situ ada penglihatan, ada penelusuran,
Di situ ada magic dari Tuhan, kekuatan, kekuatan, kekuasaan, itu semua firman di situ. Itu yang dinamakan firman. Bukan firman itu hanya firman Tuhan, ucapan sahabat, tidak, tetapi di situ sudah menjadi kemuliaan. Jadi firman itu dia mau turun model apapun tuh dia bisa. Itu namanya firman. Dia mau turun di laut kah, atau dia mau jadi amfibi, dia mau laut, darat, udara, di medan pun di mana, itu firman itu dia bisa. Karena itu sabda Tuhan sesuai dengan ya ciptaan dia sih, ciptaan Allah itu, yaitu firman itu. Jadi firman itu dalam kategorinya itu dia itu berada di posisi Allah ya. Kadang tuh dia Allah yang melakukan, baru dia yang mengeluarkan, itu firman itu, seperti itu. Jadi posisi firman itu yang saya tahu itu dia bersama-sama dengan Allah yang saya tahu. Jadi firman itu adalah Allah. Tetapi pada mulanya firman itu belum diciptakan Allah, itu firman itu belum ada. Gitu. Dalam artinya pada awal itu adalah bukan firman, tetapi pada awalnya itu adalah kekosongan. Kekosongan yaitu dari Allah sendiri diciptakan. Nah, di situ pada awal dunia itu yaitu Allah diciptakan. Kan kau tidak tahu Allah itu dari mana. Nanti pada saat Allah terbentuk itu dari Allah sendiri yang terbentuk itu, dari apa? Dari kehidupan. Kehidupan Allah sendiri yang terbentuk itu yaitu kehidupan, yaitu nyawa. Yang betul-betul itu Allah itu hidup dengan dia dia bersama-sama dengan terang. Terang itu seperti cahaya. Nah, di situ belum ada firman kayak gitu. Itu hanya ada penciptaan Allah sendiri kayak gitu. Jadi pada saat itu Allah sendiri dia dengan terang itu dia sudah ada, yang di dalam jagat raya bumi itu masih kosong. Nah, maka dari situ Allah mengeluarkan apa? Mengeluarkan firman. Nah, itu yang dinamakan firman. Jadi firman itu dia bersama-sama dengan Allah. Allah berfirman, jadilah terang. Jadi terang itu jadi. Jadi Allah melihat di situ ada apa? Ada segala sesuatu yang harus penelusuran tentang penelitian Allah tentang dilihat itu terang itu lebih baik dari gelap. Makanya Allah memisahkan terang dengan gelap kayak gitu. Nah, itu yang sudah dinamakan firman. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri yang mengeluarkan. Karena itulah segala sesuatu firman yang dikeluarkan dari mulut Allah, itu dari pikiran Allah, dari penelusuran, itu yang dinamakan firman. Firman itu dia seperti sihir, itu bisa dibilang kayak gitu. Jadi konteks ini firman yang Rudy Yohanes itu dia bodoh sekali kayak gitu, karena dia bilang dengan apa yang jatuh, apa yang argumen, apa yang jatuh, padahal itu tidak ada. Bahwa firman itu tidak ada yang jatuh, karena firman itu yang bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu harus tolong diperhatikan. Yang pada mulanya itu bukan firman sebenarnya. Di dalam Injil Yohanes pun saya bisa mengkritik bahwa pada mulanya itu bukan firman, tetapi pada mulanya itu adalah terciptanya Allah. Oke. Jadi pada mulanya itu firman itu, artinya konteks kedua itu firman itu adalah Allah itu, tapi yang terciptanya dari firman itu adalah terciptanya firman itu, terciptanya Allah itu, kayak gitu yang dimaksudkan. Bisa mengerti terciptanya Allah itu pertama dari apa? Yaitu Allah dilahirkan. Dilahirkan tuh dalam artinya konteks di dalam itu Allah tuh muncul. Oke, di situ muncul tuh ada apa? Ada kehidupan. Makanya kehidupan Allah itu dia bisa hidup. Kalau macam di situ tidak ada kehidupan, ya Allah tidak bisa bangkit dari situ. Karena situ makanya ada kehidupan. Sekalipun di situ ranah kematian, itu tetap Allah hidup. Baru terus apa? Itu penglihatan kayak gitu. Dalam logikanya ini itu ada dua, tentang kehidupan, nyawa Allah yang hidup. Terus kedua itu apa? Terang. Terang itu dia berpatokan dengan mata. Kalau pada saat macam Allah bangkit begini, kalau gelap, dunia kan gelap. Allah mau lihat pakai apa? Harus Allah punya di dalam lingkungan itu tuh harus ada terang, yaitu mata. Baru Allah bisa melihat. Coba kalau macam kotong mati lampu loh, tiba-tiba kotong buka mata begini kan kotong tidak lihat. Tiba-tiba kotong tidur begini pas jam 2 malam, tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba kotong kesok begitu. Padahal kotoran sudah ada, gitu. Ada dalam artinya kotoran hidup. Dalam kotong punya gigalang kotong hidup, tapi kotong tidak bisa melihat apa-apa. Nah, jadi di situ butuh apa? Butuh terang. Jadi Allah itu adalah terang. Makanya pada saat itu korek, kotong bawa korek atau senter begini, tiba-tiba langsung kotong bisa bernafas. Nah, itu di situ adalah kehidupan, jadi kotong bisa bernafas bahwa
Ini kau bisa lihat, wah ini terang, ini kosong, tapi itu ada cahaya. Yang dinamakan cahaya itu satu, dia bersama dengan kau punya penglihatan ini. Cahaya penglihatan itu satu. Nah, jadi di situ ada kehidupan nyawa yang kau bisa tahu. Itu dia konteksnya seperti Allah itu. Nah, jadi di situ Allah sudah berdiri melayang-melayang di atas permukaan yang kosong itu. Bumi itu masih kosong, bumi belum ada. Nah, Allah berdiri di situ, makanya di situ Allah melihat, jadilah terang. Nah, itu namanya firman. Jadi pada saat itu firman itu adalah Allah sendiri yang mengeluarkan. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, dia bekerja. Dia itu magic, miracle, keajaiban, mujizat, kekuatan, penglihatan, di situ semua dia terjadinya dari situ. Itu adalah firman Allah. Jadi kata Yohanes ini bahwa tentang firman Allah ini itu muncul dari situ. Nah, di situ baru dia bisa memberikan segala sesuatu sumber yang firman yang besar tadi bersama-sama Allah. Dia tuh menurunkan semuanya kepada manusia, bahwa saya adalah Allah, saya adalah ciptaan yang menciptakan begini-begini, menciptakan malaikat, saya menciptakan ini. Jadi manusia harus kembali kepada sang pencipta. Itu yang dinamakan firman. Tujuan Allah itu adalah untuk bagaimana manusia mengenal penciptanya, itu adalah firman kayak gitu. Apalagi dengan sesuai peperangan, itu namanya firman. Sesuai mimpi, itu firman yang penting. Itu betul-betul datang dari kebenaran Allah sendiri, yaitu firman kayak gitu. Jadi di dalam konteks macam seperti konteks Louis Prasetyo bilang, saya sepakat, karena firman itu bukan hanya seperti, firman itu besar, dia punya manfaat. Dia mau datang dari peperangan dia mau datang dari apa, itu ilham, itu semua firman. Jadi pada Kisah Para Rasul, siapa bilang firman? Firman itu dalam artinya Rasul Paulus itu, dia itu bukan firman. Itu salah besar sekali. Bukan ilham, bukan ilham tetapi dalam artinya Yesus itu adalah firman yang hidup kan. Jadi dalam artinya itu sudah dibenarkan semua dari Yesus. Oke? Karena itu di dalam Yesus. Jadi murid-murid itu sudah mengeluarkan segala sesuatu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu susah, bro. Roh Kudus itu yang dinamakan ilham, itu adalah Allah sendiri yang berfirman melalui dorang punya perantaraan itu, otak, bahasa yang baru. Masa pada saat Paulus dorang Kisah Para Rasul contohnya, dorang berkata-kata dong dengan Roh Kudus, bahasa yang baru. Orang tidak tahu bahasa yang baru, tapi itu bukan firman Allah. Itu kesaksian, bro, itu langsung dari Allah tentang mereka diurapi itu antara sorga dengan mereka. Jadi mereka berkata-kata tuh sorga di mana, mereka di mana, itu mereka satu dengan sorga, itu ya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menerangi orang. Jadi itu adalah firman dari Allah. Jadi firman Allah tuh dalam konteksnya makanan, sunat, itu namanya firman. Oke? Lalu pada saat kalau Paulus atau Petrus, dorang tidak mengeluarkan suatu aturan hukum tentang sunat, makanan haram. Itu kalau itu bukan itu dari kehendak Allah. Kayak gitu. Jadi itu adalah firman. Pada saat Petrus itu dia lapar, kan begitu. Dia mau makan, tiba-tiba makanan segala binatang kayak di Manado itu binatang yang bukan makanan haram. Itu bukan makanan halal tapi makanan haram. Itu Tuhan bilang, apa yang bagi aku halal itu jangan kamu haramkan, kayak gitu. Jadi pada saat itulah bahwa Petrus tahu tuh bahwa Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu bukan mengajarkan untuk bangsa Israel sendiri, Yahudi sendiri, tetapi untuk orang bukan Yahudi, untuk segala bangsa, kayak gitu. Jadi itu adalah firman. Oke? Firman itu adalah aturan-aturan yang dalam artinya yang masih belum tersembunyi di dalam aturan-aturan manusia itu, karena banyak firman, banyak aturan itu di dalam dunia ini yang belum harus dikeluarkan, karena itu adalah kebenaran yang digali Tuhan. Itu makanya firman itu entah ilham, entah mimpi, yang penting itu. Jadi dalam konteks Paulus, itu bukan Paulus yang berkata, bro, Rudi Yohanes. Paulus itu dia bukan berkata sendiri, tetapi yang berkata itu adalah Allah. Itu adalah Roh Kudus yang menuntun dia. Itu yang dinamakan firman. Tahu? Firman itu ada, dia punya konteks. Oke? Firman itu ada sebuah kiasan ilham. Itu yang dinamakan firman. Ada firman itu yang dia punya berkuasa itu lebih besar. Itu karena Yesus dia mengatakan apa? Kamu bukan yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu jadi yang dalam konteks ini
Yesus yang memilih dorang tuh yang lebih besar itu ikonnya itu adalah Petrus, Paulus dengan Yohanes. Dan anehnya lagi, kalau bilang kisah para rasul itu bukan firman lalu ilham, lalu firman Tuhan itu pada saat baca di Yohanes awal dan akhir itu, apa yang dimaksudkan bahwa itu bukan firman, bukan wahyu. Wahyu itu bukan firman dari Allah yang jelas-jelas nyata. Yang Yohanes lihat itu bukan tentang akhir zaman, tentang perkataan itu perkataan Yesus kan, perkataan Allah. Allah kan berfirman. Allah itu kan Yesus. Yesus itu awal dan alfa dan omega, ya dia berfirman kayak gitu. Jadi pada saat Yesus itu kan Allah. Jadi otomatis Allah itu adalah Yesus. Dia yang melakukan Roh Kudus, melakukan penolong bagi mereka untuk berfirman dengan kesaksian bahwa itu adalah Yesus, itu adalah Allah kayak gitu. Tujuannya itu dimana pada saat kegenapan itu, kegenapan yang terakhir itu di wahyu itu. Jadi yang bersuara itu bukan Allah. Oke, tetapi itu Yesus. Jadi kita bisa saya kasih mengerti ya, bilang Rudi Yohanes. Yang Yohanes lihat itu sebenarnya itu sudah ada di perjanjian lama. Di kitab Daniel kalau Rudi Yohanes buka. Di Daniel itu pada saat apa yang Daniel lihat di atas sungai kah apa, di atas sungai itu air itu. Itu sama dengan Yohanes dengan Yohanes lihat. Itu pada saat Nabi Daniel dia lihat itu seorang itu kaki dian, terus dia itu bercahaya tuh seperti perapian api tembaga. Dia punya kaki itu bagaikan perapian kaki tembaga, terus di situ dia punya mata itu keluar sebuah nyala api. Dia punya mata tuh keluar sebuah nyala api. Terus dia punya pinggang itu, di situ ada sebuah berikat pinggang yang diikat, tetapi itu bentuk dari emas, kayak emas ke tembaga. Terus dia punya rambut itu putih metah. Baru dia punya suara tuh bagaikan desau air bah. Baru dia punya mulut itu keluar sebilah pedang tajam. Nah, itu pada saat Daniel lihat itu dia punya wujudnya sama dengan Yohanes lihat seperti itu. Yohanes lihat pun kaki dian dari perak pun sama, berilikan pinggang emas. Terus dia punya mata itu keluar itu obor nyala api. Terus dia punya rambut itu putih. Dia punya sebilah pedang tajam. Sebilah pedang tajam itu kau tahu apa? Itu yang dia menghukum bangsa-bangsa itu. Jadi pada saat itu bahwa itu Allah itu sudah Allah yang Daniel lihat. Pada saat itu Daniel dia seperti kekuatan tidak ada. Pada saat yang Yohanes lihat pun Yohanes seperti orang mati. Tetapi pada saat itu Daniel itu tidak tahu itu siapa kayak gitu. Bahkan Yohanes pun dia tidak tahu itu siapa, padahal itu dia punya wujudnya sama. Kan begitu, awal dan akhir kan wujudnya sama, Allah. Jadi pada saat Daniel lihat, Daniel pas angkat muka begini atau bagaimana, dia angkat Daniel, baru macam sosok itu dia cium. Dia mencium Daniel, mencium mulut Daniel, dan berkata dia berkata kepada Daniel, baru Daniel waktu itu dia tidak punya tenaga sama sekali. Sedangkan Yohanes seperti di wahyu itu, Yohanes itu dia seperti orang yang tidak berdaya, seperti orang mati, sama dengan Daniel seperti orang mati. Tiba-tiba kaki dian itu yang tembaga berilitan pinggang emas, dia punya mata seperti seperti nyala api obor, bercahaya seperti anak manusia itu. Dia cium Daniel, dia mencium bibirnya untuk dia memberitahu bahwa aku adalah Tuhanmu, saya adalah Tuhan, saya adalah Tuhanmu Daniel. Jadi pada saat itu Daniel kaget, Daniel kesok begitu bahwa yang datang ini adalah Allah, yang datang ini adalah pencipta, dia punya Tuhan yang kasih mimpi-mimpi. Baru tahu bahwa yang dia berhadapan saat ini itu adalah Allah. Jadi langsung dia berkata di dalam Daniel, dia berkata di dalam hati atau di dalam itu bahwa di dalam macam sesuatu kehidupan begitu, suatu alam bawah sadar atau nyata kayak gitu, penglihatan kan, seperti yang dari kotoran daging menjadi roh kayak gitu. Jadi pada saat itu Daniel lihat apa? Daniel bilang, ya Tuhan, kalau saya tahu engkau pada saat ini di muka saya, engkau tuh jauh tuh maksudnya jauh, saya jauh dari engkau tuh, saya tidak layak seperti itu karena saya tidak bisa berhadapan dengan engkau. Kalau macam kau jawab saja dengan ini, tapi saya untuk saat ini saya malu
karena saya ini tidak pantas untuk kau, seperti itu. Itu di balik Daniel. Tetapi kalau di balik ke Yohanes ini, Yohanes itu dia itu seperti orang mati, tetapi yang kakidian itu seperti yang Daniel itu, dia jama kayak gitu. Dia jama Daniel kayak gitu. Dia jama Yohanes dengan tangan kanan. Terus dia katakan Yohanes bahwa jangan takut Yohanes, kayak gitu. Terus Yohanes mendengar, dia bilang jangan takut, lihatlah aku sudah mati. Lalu siapa yang mati? Yesus yang mati kan? Itu. Jadi bilang aku telah mati, lihatlah Yohanes, tapi aku hidup selama-lamanya. Apa yang dikaitkan dengan aku telah mati? Kalimat itu coba. Aku telah mati, tetapi lihatlah Yohanes, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Aku yang memegang itu. Jadi siapa lagi? Kalau begitu itu Allah. Kau tahu dia memegang, yang Yohanes lihat itu dia memegang kunci maut. Kau tahu? Itu kan Yesus. Kan Yesus kan di situ mengatakan dia sudah mati, terus dia bangkit. Tetapi yang pada saat Yohanes lihat itu bukan Yesus, tetapi Yohanes lihat itu kaki Dian, tembaga, dia punya berdiri tapi yang baru seperti di situ ada serupa anak manusia. Tetapi itu bukan seperti tubuh Yesus lah. Yesus datang dengan tidak. Yesus tidak datang kayak gitu. Yesus datang dengan wajah terang macam-macam. Allah kok dia bisa berubah jadi apa saja. Menurut ciptaannya dia bisa berubah kok. Dia ciptakan apa? Allah mau datang kayak binatang, kayak mau datang kayak anak bayi, kayak itu kan Allah. Ciptaan dia emangnya kok bisa tahu darah itu Allah bisa, darah saja Allah bisa hidup. Gelap gulita Allah saja bisa hidup. Di dalam tanah pun, di dalam itu saja Allah bisa hidup. Apapun yang tidak bisa untuk Allah ini, Allah semua bisa hidup. Di dalam bakteri pun di dalam poros Allah bisa tahu bahwa bakteri ini ada penyakit. Bahwa begini, bakteri itu dia kan penyakit untuk manusia, tetapi di dalam bakteri itu ada penyakit juga. Tetapi di dalam bakteri itu ada sehat juga. Di situ siapa yang menghidupkan bakteri? Yaitu Allah sendiri. Jadi penelusuran Allah itu dia semakin kecil kayak gitu. Itu Allah. Jadi pada saat yang dia katakan itu bahwa tidak ada satupun yang bisa memegang kunci kematian. Siapa di dunia ini yang bisa memegang kunci kematian? Malaikat. Ya, dia bisa memegang tapi dia tidak bisa menghidupkan. Oke? Dalam artinya malaikat itu dia pencabut nyawa bisa. Oke, bisa sih dia pencabut nyawa. Tetapi yang lebih berhak itu siapa? Yang memegang kunci kematian itu dia yang datang untuk membunuh dalam artinya dia mengambil kotoran punya nyawa ini. Kayak gitu. Itu adalah Allah sendiri, itu Yesus itu. Terus kedua dia memegang kunci kematian. Kunci kematian itu dalam artinya kunci kerajaan kematian, itu kunci dunia orang mati itu dia yang tahan. Entah sebentar dia bilang nanti ada yang dia kasih bangkit atau dia kasih hancur, dia kasih mati, itu penghakiman dia. Lalu siapa yang menghakimi? Allah kan? Nah, Allah itu seperti apa? Mau algojo kah? Yang itu pasti itu Allah lah. Yang pasti dia bilang ini yang barang bagus, ini yang harus dihidupkan, yang ini harus mati. Neraka, itu neraka. Jadi dia tuh memegang kunci kematian tuh untuk seluruh orang-orang yang mati. Oke? Itu adalah yang datang sosok itu adalah Allah itu. Kayak gitu. Jadi bisa mengerti di Yohanes bahwa firman itu tuh dia bukan hanya di sekitar yang kotong bahwa ucapan Allah itu tidak. Firman itu dia Louis Prasetyo itu dia bilang betul, di mana dari sejarah itu firman, tetapi itu yang berasal dari ilham Allah, kebenaran dari Allah gitu. Oke. Coba kalau Rudi Yohanes tahu, jadi kisah para rasul itu semuanya itu semua firman Allah. Jangan bilang tentang kisah para rasul bahwa itu Paulus itu bukan firman, tidak. Roh Kudus saat ini, orang yang mempunyai Roh Kudus kuasa, yang itu dinamakan itu adalah firman Allah. Apa yang keluar dari dorang itu dong bersaksi tentang apa? Tentang Kristus. Tahu Kristus? Kristus itu adalah Allah. Jadi Allah itu dia berfirman untuk kita bersaksi bahwa kita bersaksi antar seluruh dalam ranah Roh Kudus ini, dia bersaksi bahwa Yesus itu Allah. Oke? Jadi Allah itu yang berfirman. Yesus itu berfirman bahwa itu siapa? Itu firman yang hidup, itu Allah. Allah yang hidup yang berfirman yaitu Yesus itu kayak gitu. Oke? Jadi pada saat yang dulu saya baca tentang Pater Emiliano, dia itu pada saat dia menerima Roh Kudus, dia menceritakan seperti itu. Bahwa beta kiasan bahwa itu ilham. Oke.
Ilham itu adalah saksi. Saksi yang dalam artinya itu bahwa itu sesuatu yang dinamakan itu firman, kayak gitu. Dalam konteks buku-buku yang dalam artinya konteks Roh Kudus, orang yang dapatkan Roh Kudus, itu beta bilang itu sudah dapatkan firman, itu namanya firman, bukan ilham. Tetapi dalam firman itu ada dia punya kuasa yang lebih besar. Besar tuh kayak gini. Ada Roh Kudus itu, Tuhan memberikan Roh Kudus itu, ada yang lebih kuasanya itu dia lebih besar daripada Pater Emiliano ini. Orang dapat Roh Kudus tuh beda-beda, dia punya rananya. Nah, kayak gitu. Jadi di dalam konteks kotorang ini nih, Allah tidak berfirman nih. Tapi kotorang ini berbeda. Allah tuh dalam ruangan itu dia tuh ada kayak gitu. Dia tuh dalam artinya dia berfirman tuh sesuai dengan dia punya perkataan yang kotong percaya, yaitu Yesus. Karena itulah iman. Kotorang dalam artinya kotong punya iman itu yang digambarkan bahwa Allah berfirman kepada kotorang itu adalah Yesus itu yang berfirman kayak gitu. Karena di situ akan ditercipta sesuatu Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti dia yang membawa kotorang terhadap roh-roh. Makanya pada saat Yohanes bilang itu, ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Jadi kalau roh-roh itu berasal dari Allah, itulah yang dinamakan dengan firman Tuhan yang murni, yang kudus. Itu dinamakan dengan firman Tuhan. Oke, kayak gitu. Jadi Rudi Yohanes harus mengerti ilham pun itu adalah firman. Karena firman itu dia konteksnya itu besar. Kayak gitu. Firman itu dia punya konteks itu sangat besar sekali. Firman itu bisa melihat, firman itu bisa sihir, firman itu dia bisa percaya segala macam. Itu yang dinamakan firman hidup atau firman. Firman dalam konteks apa? Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu dia berbeda firmannya, tetapi agak-agak sama dengan perjanjian baru ini. Jadi kalau kau baca itu tentang Daud, kebanyakan Daud itu bukan firman Tuhan. Ada separuh firman Tuhan, perkataan Tuhan ada, tetapi di situ itu urapan atau urapan seperti Roh Kudus, dia yang memberitahu kepada kemuliaan Daud. Jadi Daud itu dia menulis, bisa mengerti, dia bisa menulis tuh betapa indahnya Tuhan. Jadi gitu, bagaimana kehidupan ini dengan apa? Tuhan tuh bagaikan anak panah yang busur. Karena dia tahu itu menang. Dia tahu itu dengan urapan, makanya dia menang kayak gitu. Tuhan itu begini-begini, ya ditulis. Tidak mungkin Tuhan bilang, Daud, kau tulis ini. Tidak, itu Daud sendiri yang tulis. Daud dalam tulis, artinya Daud memuliakan Tuhan. Kebanyakan nabi-nabi itu separuh, dia punya konteksnya itu ada berbeda ya. Separuh dari firman Tuhan langsung, dan separuh itu orang memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan, itu orang dari sendiri itu dalam artinya urapan itu Tuhan mengurapi orang, menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan, makanya dia bersaksi di situ. Atau saksi seperti murid-murid Yesus, betapa dahsyatnya Yesus, makanya dia bersaksi. Bersaksi itu tidak dinamakan penginjil. Penginjil itu firman Tuhan, bukan dalam artinya firman yang begini. Tidak ada kayak gitu. Bahwa kisah para rasul itu orang tuh berfirman. Dorang menginjil itu dong berfirman. Roh Kudus itu bukan sebarang. Dong berfirman hari ini orang mati. Hari ini orang mati. Itu namanya Roh Kudus. Dong berkata dengan bahasa-bahasa pakai orang punya bahasa. Mana ada orang goblok pakai orang punya bahasa. Itu namanya firman. Ilham dari Tuhan itu yang difirmankan. Roh Kudus itu. Jadi kisah para rasul itu yang dinamakan firman. Kayak gitu. Oke? Yang dong melakukan segala sesuatu. Dong tulis tentang nubuat Yesus, punya perkataan Yesus, firman Yesus kayak gitu. Ada perjanjian baru tuh bahwa Paulus dorang tulis itu tentang firman Tuhan ada. Kan tidak ada. Ada Allah berfirman. Apakah ada Allah berfirman di dalam perjanjian baru tentang Yesus? Kamu bilang ini. Kan tidak ada. Di dalam perjanjian baru bahwa firman itu dia tidak ada. Dia sudah menjadi manusia kan, firman yang hidup itu. Jadi yang itu ya firman di dalam perjanjian baru itu adalah Allah. Yesus itu kan Allah, firman yang hidup. Jadi ngapain dorang mendengarkan ucapan Allah langsung? Sebagaimana firman yang itu dia akan memberikan Roh Kudus. Jadi dorang akan berkata-kata langsung seperti Yesus.
tidak ada perantara lagi. Nah, di situ juga ada perantara, bahwa di situ akan Allah, dia memberikan mereka segala sesuatu. Ia berkata pada saat Paulus, coba kalau kau tulis Paulus pada saat orang menyebarkan Injil, apa coba yang dikatakan Allah murid-murid Yesus, bahwa bilang Paulus saat ini ada sosok di situ tidak baik di Asia. Kamu jangan pergi di Asia karena di situ jangan dulu, belum saatnya. Makanya itu roh Tuhan itu roh Tuhan itu Allah sendiri atau Yesus sendiri yang bilang bahwa jangan ke sana. Oke? Jangan ke sana dulu. Jadi mereka tuh putar haluan, mereka kembali kepada kepada wilayah-wilayah yang lain yang bisa mereka berbicara tentang firman Tuhan. Kalau mereka ke sana pasti mereka mati karena dapat tolak, karena Tuhan sudah tahu di situ. Makanya berfirman Tuhan, yaitu adalah perjalanan kesaksian. Yang dinamakan firman itu adalah kesaksian. Kotoran bersaksi itu yang dinamakan firman Tuhan, karena Tuhan berbicara dengan kotoran. Tuhan memberikan kotoran dari sorga, yaitu Roh Kudus, kekuatan, yaitu bersaksi tentang Yesus, itu namanya firman. Jadi kau harus berbicara tuh dengan yang kau sudah pintar, tetapi kau berbicara tuh harus yang lebih logika, lebih ya, dalam artinya kotoran semua mempunyai hati yang munafik itu ada, tetapi bagaimana kotoran tuh di dalam satu Kristus, kotoran tidak boleh terpecah belah kayak gitu. Kotoran tuh saling mendukung, sekalipun kotoran punya argumentasi tentang hal apa yang kau mencari, kalau tidak sesuai, ya itulah kau punya kehidupan kayak gitu, kesempurnaan di dalam Kristus. Jangan kau orang tercerai berai, karena kau orang di dalam perjanjian baru itu tidak ada yang apa, itu semua 100% itu dari Allah. Bagaimanapun Alkitab itu, ya Alkitab itu dalam artinya saya percaya di dalam Alkitab itu 100% yang perjanjian lama, tetapi sebagian besar saya tidak percaya karena saya tidak pernah ikuti kayak gitu. Coba makanan haram, di situ ada dilarang Allah makanan haram. Lalu kenapa kau tidak mengikuti firman Allah? Ya itu kan itu perbedaan. Ngapain itu? Karena firman itu justru ilham itu pertentangan. Itu adalah firman yang dilontarkan oleh Paulus tentang sunat. Di perjanjian lama itu ada sunat. Kenapa kau orang Kristen tidak bersunat? Coba, gara-gara Paulus. Ya Paulus gara-gara apa? Tuhan memberikan tahu kepada mereka. Tuhan berfirman, dalam artinya Roh Kudus memberitahukan ilham. Jadi mereka mengatakan bahwa sunat itu tidak ada artinya. Sunat itu ada di dalam hatinya kayak gitu. Bahkan banyak mimpi-mimpi. Tuhan memberikan mimpi-mimpi banyak. Ada banyak keajaiban. Itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hanya bukan sekedar di perkataan, tidak kayak gitu, bukan. Segala sesuatu firman Tuhan itu dia bisa. Firman Tuhan itu adalah ucapan dari Yesus itu, yaitu adalah batu penjuru. Tahu batu penjuru? Firman itu adalah batu penjuru. Itu Allah yang kekal itu, kayak gitu. Terima kasih.